limitless mind atau pikiran yang tidak terbatas. Nah, pikiran yang tidak terbatas ini merujuk kepada kemampuan belajar kita yang terus dapat dikembangkan, bukan sesuatu yang sifatnya tetap atau fix, yang mana ini merupakan pendekatan yang terbilang baru di dalam psikologi pembelajaran abad 21. Karena sebelumnya, di abad-abad sebelumnya, pembelajaran itu cenderung fix, bukan growth mindset. Bahkan temuan Howard Gardner mengenai multiple intelligence itu baru di dekade-dekade terakhir abad 20-an, mengenai ternyata ada banyak tipologi kecerdasan, bukan hanya kecerdasan aritmatika dan kecerdasan linguistik. Nah, buku ini kerangka kerjanya membangun sebuah premis bahwa kita dapat merangkul pola pikir yang berkembang, kita dapat terus membuat kesalahan, dan terlibat dalam strategi pembelajaran yang sifatnya multidimensional. Joe Goller sendiri adalah seorang pendidik dan penulis, dia profesor matematika di Stanford, dan beliau juga merupakan penulis produktif bukan hanya buku tetapi juga artikel penelitian, yang mana Joe Goller juga ini merupakan pendiri YouTube. Jadi bukan YouTube ya, YouTube. Yang mana ini merupakan platform pendidikan untuk sumber daya matematika karena Joe Boller adalah profesor di bidang matematika. Nah, temuan dari Joe Boller di buku ini kemudian ia sebut sebagai 6 kunci pemikiran yang tidak terbatas atau pembelajaran yang bertumbuh kalau kita pinjam asumsi dari Carl Dweck tadi. Nah, apa saja 6 kunci pembelajaran tersebut? Yang pertama adalah neuroplastisitas mengubah segalanya. Misalnya kalau teman-teman baca buku menarik dari Kang Jalal, ini saya baca ketika saya mahasiswa baru pada tahun 2009 di Fakultas Hukum. Buku itu berbicara tentang belajar cerdas, bahwa ternyata otak kita itu seperti plastik yang fleksibel. Ketika kita misalnya dulu sangat malu berbicara di depan umum, tetapi karena sering dilatih terus, maka kita bisa lebih percaya diri berbicara depan umum. Itu yang disebut sebagai otak kita neuroplastisitas atau seperti plastik. Yang mana otak ini secara konseptual itu berubah dan terus beradaptasi sepanjang hidup, tergantung kepada beberapa faktor. Misalnya di dalam buku saya yang ketiga, Membangun Generasi Literasi, saya menyebutkan beberapa faktor-faktor yang membuat generasi itu bisa berkembang, yaitu ada 5. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah habituasi setiap hari, yang ketiga adalah lingkungan di mana kita bertumbuh, yang keempat adalah parenting dari orang tua, dan yang kelima adalah fitrah terdalam yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita. Itu semua adalah perangkat yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Nah, pembelajar mestinya menerapkan apa yang oleh para pakar psikologi pendidikan sebut sebagai lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Ini sejalan misalnya dengan atsar atau bahkan sabda dari Rasulullah SAW bahwa manusia itu atau umat muslim itu diwajibkan menuntut ilmu sejak dari timangan sampai ke liang lahat. Itu artinya setiap tarikan nafas kita, setiap detik dalam kehidupan kita, setiap degupan jantung kita itu adalah detik-detik pembelajaran atau detik-detik menuntut ilmu. Sehingga asumsi yang menyatakan bahwa ibadah terpanjang itu adalah pernikahan, bukan. Karena pernikahan itu mungkin baru kita lakukan umur 25 sampai kita meninggal. Tapi ibadah terpanjang adalah menuntut ilmu. Nah, yang kedua dari rumus pembelajaran yang bertumbuh adalah mencintai kesalahan dan perjuangan atau effort. Nah, sebagian dari kita itu takut mencoba karena takut gagal atau takut ditolak, sehingga kita denial terhadap upaya untuk terus mencoba dan terus mencoba karena kita menganggap bahwa wah kalau salah berarti saya akan dianggap bodoh. Padahal akumulasi kesalahan itu menciptakan pengalaman yang sangat kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Teman-teman misalnya bisa baca buku yang sangat menarik, judulnya itu adalah Successful Mistake atau kegagalan yang sukses. Atau bisa teman-teman bandingkan juga, ini belum kita paparkan, belum diresensi juga di YouTube. Mungkin ketika nanti ada diskusi buku yang relate dengan itu, saya akan kaitkan. Buku yang saya baca tahun lalu judulnya adalah The Power of Regret
atau kekuatan penyesalan. Nah, selalu kita menganggap bahwa menyesal terhadap sebuah kesalahan itu adalah sesuatu yang tabu dan merupakan aib. Bahkan ada yang menganggap bahwa kita dalam agama itu dilarang menyesal. Padahal esensi dari taubat yang sangat dianjurkan dalam agama itu adalah menyesal. Tidak ada pertobatan yang tidak didasari dari rasa sesal. Maka kekuatan menyesal sesungguhnya adalah kekuatan yang bertumbuh dari nilai-nilai dari agama kita itu sendiri. Sehingga tidak apa-apa untuk kita terus belajar walaupun kita salah, walaupun kita gagal, karena itu adalah peluang berharga untuk kita melakukan perbaikan. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kalau kita tidak pernah gagal sama sekali? Perbaikan kan adalah upaya untuk memperbaiki sesuatu yang sebelumnya salah atau gagal. Makanya kalau iklan Rinso bahwa berani kotor itu baik ya, itu mungkin mendasari dari teori-teori psikologi pendidikan bahwa kita harus terus mencoba. Kalau kata Tan Malaka, terbentur, 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 terbentuk. Bahwa kita bisa dapat terbentuk karakternya dengan beragam benturan. Nah, rumus yang ketiga dari pembelajaran yang bertumbuh menurut Jubeler adalah ketika kita mengubah pikiran, maka kita akan mengubah realitas kita. Dulu ketika saya maba juga, saya ingat sekali bahkan buku pertama yang saya selesaikan itu judulnya Terapi Berpikir Positif dari Ibrahim El-Fiqi. Situ dijelaskan bagaimana mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif. Sekitar 14 tahun, 15 tahun lalu, sekarang baru terbukti bahwa penyakit yang paling mematikan saat ini adalah mental health. Sehingga overthinking misalnya, ruminasi itu adalah pola pikir yang terus bertumpu pada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi kalau overthinking berbicara tentang pemikiran berlebih terhadap kekhawatiran di masa depan, ruminasi sebaliknya. Ruminasi itu adalah pemikiran yang berlebih karena kegagalan di masa lalu. Ciptalah ruminasi gitu. Nah, kalau kita mengubah pikiran kita, maka realitas kita akan berubah. Misalnya Lao Tzu pernah berkata, ketika saya mengubah pikiran saya, kata-kata saya berubah. Ketika saya mengubah kata-kata saya, tindakan saya berubah. Ketika saya mengubah tindakan saya, karakter saya berubah. Ketika saya mengubah karakter saya, maka takdir saya berubah. Itu artinya apa? Kalau teman-teman ingin mengubah takdirnya teman-teman, ubah karakter. Kalau mau ubah karakter, ubah kebiasaan. Mau ubah kebiasaan, rubah tindakan. Mau ubah tindakan, rubah perkataan. Mau rubah perkataan, rubah pola pikir. Maka pola pikir menjadi ujung tombak dari perubahan takdirnya teman-teman. Bahkan ini sejalan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ia mengubah apa yang ada dalam dirinya. Sehingga mengubah pola pikir itu menjadi prasyarat bagi perubahan nasib dan takdir kita. Misalnya forum-forum seperti ini adalah forum-forum untuk mengubah pola pikirnya teman-teman agar dapat mengubah realitas takdirnya teman-teman. Rumus yang keempat dari pembelajaran bertumbuh adalah otak yang terhubung. Bahwa otak kita ini itu terhubung dengan satu sama lain di dalam neuron-neuron di kepala kita. Sehingga penting bagi kita untuk menerapkan pembelajaran yang beragam. Misalnya kalau kita bosan baca buku teks, kita bisa baca buku digital. Bosan baca buku digital, bisa dengarkan versi audiobooknya. Bosan dengar audiobook, bisa dengarkan misalnya diskusi konvensional atau secara langsung, secara luring seperti ini. Itu adalah pembelajaran yang beragam. Begitupun dengan genre buku. Bosan baca buku hukum, silakan baca buku fiksi misalnya. Ada juga buku fiksi hukum kan, misalnya John Grisham gitu, Dan Brown. Itu kan banyak buku-buku fiksi yang hukum gitu. Misalnya kalau malas coba baca ya silakan nonton. Nah, itu adalah pembelajaran yang beragam. Misalnya seperti yang saya kutip tadi buku dari Howard Gardner yang berjudul Multiple Intelligence, bahwa ternyata banyak sekali tipologi kecerdasan. Ronaldo itu juga cerdas secara kinestetik. Itu namanya kecerdasan kinestetik. Nggak bisa kita mengatakan bahwa Ronaldo itu bodoh gitu. Seandainya Ronaldo tinggal di Indonesia mungkin tidak akan menjadi Ronaldo yang seperti kita kenal. Kenapa? Karena pasti akan disuruh les matematika dan bahasa Inggris. Nah, itu rumus yang keempat. Rumus yang kelima dari 6 rumus pembelajaran bertumbuh Jubeler adalah tidak melulu kecepatan itu menggaransi pemikiran yang bertumbuh. Kita membutuhkan misalnya kelambatan berpikir atau slow thinking kalau dalam bahasanya Daniel Kahneman. Bahwa Daniel Kahneman dalam bukunya Slow and Fast Thinking
yang membuatnya meraih Nobel menyatakan bahwa kita memiliki dua sistem berpikir. Berpikir pertama itu cepat, refleks, dan intuitif. Dan sistem berpikir kedua itu lambat, reflektif, dan rasional. Nah misalnya ketika kita berdiskusi, khususnya berdebat, itu selalu kita pakai sistem berpikir satu. Sehingga lawan bicara kita belum selesai bicara, kita sudah sanggah. Baik itu secara perkataan maupun secara pikiran. Kita sudah sanggah di pikiran kita untuk menyiapkan bantahannya. Itu namanya sistem berpikir satu. Sementara sistem berpikir dua adalah sistem berpikir yang lebih lambat. Dia kemudian memproses dua kali informasi yang masuk di kepalanya. Atau yang kemudian kita kenal sebagai critical thinking. Nah, sementara rumus yang terakhir dari rumus pembelajaran bertumbuh Jobuler adalah pendekatan tanpa batas untuk kolaborasi. Penting bagi kita untuk belajar bersama-sama. Kalau katanya Kak Andra, saya itu tidak bisa kalau belajar sendiri, Katon. Saya suka itu kalau belajar rame-rame. Gitu. Memang ada temuannya kalau belajar secara kolaboratif itu reseptivitas pengetahuan itu lebih lancar masuk. Karena gelombang otak itu lebih terbuka. Misalnya ada buku yang menarik dari Katie Milkman, judulnya How to Change. Nah, di dalam salah satu babnya, Katie Milkman itu menjelaskan tentang social habit atau habit yang terbentuk dikarenakan lingkungan sosial kita. Misalnya ketika kita ingin mau pergi gym, kalau ada teman kita yang juga mau gym, habit itu gampang terbentuk. Itu namanya social habit. Ketika teman kita misalnya mau pergi diskusi buku sementara kita mau misalnya nongkrong, kita akan ikut pada social habitnya teman-teman. Atau kalau dalam bahasa psikologi ini disebut sebagai social proof, bukti sosial. Sehingga kita lebih mudah belajar secara kolaboratif dibandingkan belajar sendiri secara terus-menerus. Maka social habit ini menarik untuk terus kita terapkan agar pembelajaran kita akan menjadi terus bertumbuh. Mungkin inilah juga yang menjadi alasan Rasulullah SAW bersabda, bertemanlah dengan penjual parfum, bukan dengan pandai besi. Ini jangan dimaknai secara literal bahwa kita tidak boleh berteman dengan tukang las dan kita harus berteman dengan penjual parfum. Tetapi adalah makna literal dari sabda Rasul tersebut adalah kita harus mencari lingkungan yang baik dan kemudian menghindari lingkungan yang buruk. Atau kalau kata George Bernard Shaw, setiap manusia itu akan mencari lingkungan yang baik. Tetapi kalau kita tidak menemukan lingkungan tersebut, ciptakan lingkungan tersebut. Dan diskusi buku kita malam hari ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang produktif tersebut. Nah, sebagai kesimpulan bahwa Jobuler menyarankan kita untuk belajar dan berkolaborasi dengan hidup itu tanpa batas. Misalnya kalau kita merujuk pada Carol S. Dweck, inilah yang kemudian disebut sebagai growth mindset atau pemikiran yang bertumbuh. Bahwa setiap orang itu bisa belajar dan bertumbuh dari manapun kalian berasal. Tadi malam kita sudah bahas tentang 5 jenis privilege. Even teman-teman berasal dari pedalaman, even teman-teman tidak memiliki status sosial yang cukup, even teman-teman bukan kalangan orang kaya atau bukan pejabat, teman-teman bisa memiliki privilege lain dan bisa meningkatkan privilege tersebut karena pembelajaran itu tidak terbatas. Jadilah pembelajar seumur hidup. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.